dan kita berjumpa kembali dengan podcast Klinik Utama Dr. Rosita. Dan hari ini temanya adalah maksud dan tujuan pendirian klinik. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan owner sekaligus pimpinan klinik Utama Dr. Rosita. Selamat datang di podcast hari ini. Mungkin kita lebih supaya kita lebih mengenal lebih dekat, karena kalau pengetahuan saya bahwa klinik jiwa ini jarang. Dan kenapa sih Bu Dokter bisa punya gambaran dan punya keinginan membangun klinik? Mohon dijelaskan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Arianto. Jadi maksud dan tujuan kami membangun klinik jiwa ini adalah, seperti kita ketahui kan, ini jumlah pasien dengan gangguan jiwa, orang dengan gangguan jiwa atau DGJ ini semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Nah, sementara jumlah pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan untuk pasien atau orang dengan gangguan jiwa ini tidak banyak. Di wilayah Kabupaten Batam, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan hingga Pemalang, ini mungkin hanya ada beberapa, ada 2 orang kesana. Terutama di wilayah Batam ini belum ada fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan untuk rawat inap, terutama untuk pasien atau orang dengan gangguan jiwa. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk membangun klinik utama jiwa di wilayah Kabupaten Batam ini. Harapannya adalah agar akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa ini semakin mudah, terutama apabila pasien atau orang dengan gangguan jiwa ini membutuhkan pelayanan rawat inap. Klinik Utama Dr. Eni Rosita ini selain memberikan pelayanan untuk pasien rawat jalan, juga memberikan pelayanan rawat inap. Ya, baik orang dengan gangguan jiwa murni maupun gangguan jiwa yang disebabkan oleh narkoba. Ya, jadi di sini melayani rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Ya, kalau kita lihat sepintas bangunan yang dibuat oleh Bu Dokter ini kan tampak tidak seperti rumah sakit jiwa atau klinik jiwa. Apa sih? Apakah ini mengaburkan atau memang punya tujuan tersendiri? Mohon dijelaskan. Ya Pak. Jadi selama ini kan stigma masyarakat ini memang belum cukup bagus ya, terutama di Indonesia ini. Stigma orang dengan gangguan jiwa ini kesannya bahwa orang-orang yang terbuang, kemudian pelayanannya nggak perlu bagus, kok mereka orang dengan gangguan jiwa, kemudian fasilitas kesehatannya juga tidak perlu bagus. Itu karena stigma yang masih buruk ya di mata masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa. Saya ingin merubah stigma itu, diawali dari bentuk bangunan pelayanan kesehatan jiwanya. Harapan saya dengan dibangun klinik utama yang berkesan bersih, mungkin sepintas orang mengira ini klinik kecantikan ya, karena bentuk bangunannya itu seperti klinik kecantikan. Nah, ini berawal dari bangunan ini, harapan saya masyarakat mulai bisa merubah stigmanya bahwa pelayanan kesehatan jiwa ini juga bisa setara dengan pelayanan kesehatan untuk pasien-pasien non gangguan jiwa. Ya, sehingga kita lihat bangunan klinik utama Dr. Eni Rosita ini seperti tidak menggambarkan rumah sakit atau klinik jiwa pada umumnya. Bersih, kemudian pelayanannya yang ramah, memberikan pelayanan yang prima, dokter-dokter spesialis yang melayani juga memberikan pelayanan yang manusiawi, perawat-perawatnya
selain profesional juga memberikan pelayanan yang ramah. Ya, baik. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa memanusiakan orang, karena gambaran di luar bahwa orang dengan gangguan jiwa tadi kan tatarannya agak beda di pelayanan. Jadi kalau kita lihat tampilan dan masuk ke dalam saja, ada berapa kamar sih yang disediakan, Bu Dokter? Klinik utama Dr. Yeni Rosita ini ada 5 kamar, Pak. dua kamar fasilitas untuk VIP. Karena ternyata di wilayah Kabupaten Batang ini peminat untuk kamar VIP-nya cukup banyak. Saya juga cukup terkejut ya, karena bayangan kami ini karena belum saat ini ya, mudah-mudahan memang per 1 April bisa melayani pasien BPJS, tapi untuk saat ini selama ini kami belum menerima pasien BPJS. Gambaran kami mereka akan keberatan dengan fasilitas VIP. Ternyata justru kamar VIP kami ini cukup laris manis, Pak. Ya, ada 2 kamar VIP, kemudian 3 kamar yang berisi 2 tempat tidur. Nah, di sini sudah sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan. Jadi ada syarat-syaratnya, Pak, untuk 1 kamar itu berapa bed, aturannya dan sebagainya. Kami sudah memenuhi syarat sesuai dengan aturannya. Ya. Oh ya, tadi Bu Dokter menjelaskan tentang rawat jalan dan rawat inap. Nah, saya ingin tahu pelayanan apa saja sih yang ada di klinik? Ya, pelayanan, cakupan pelayanan di Klinik Utama Dr. Yeni Rosita meliputi pelayanan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater, pelayanan psikolog, kami memiliki seorang psikolog, kemudian pemeriksaan atau tes kesehatan jiwa. Ya, sekarang ini lagi marak nih ya, setiap anak sekolah yang mau masuk sekolah, yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau caleg gitu ya, itu kan sering melakukan tes kesehatan jiwa, yaitu kami menggunakannya tes MMPI namanya ya. Kami melayani tes kesehatan jiwa. Kemudian di sini juga ada yaitu tadi rehabilitasi narkoba. Kemudian ada pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi. Jadi kami ada apoteknya sehingga pasien-pasien yang berobat di Klinik Utama Dr. Yeni Rosita ini tidak perlu membeli obat di luar klinik, karena di dalam klinik kami sudah ada fasilitas farmasi atau apotek. Ya, jadi cukup lengkap ya, mulai dari pelayanan apotek ada farmasinya, ada laborat, ada MPA, tentang mungkin sekarang kan kalau mau kerja pun disarankan disarankan untuk tes MMPA dan kebetulan di ini juga ada psikolog juga ya. Selain itu apa saja ada lagi mungkin? Kami tidak hanya merawat pasien-pasien dewasa ya, pasien-pasien gangguan mental pada anak-anak juga bisa kami tangani. Seperti sekarang banyak sekali pasien-pasien yang menderita autis, gangguan hiperaktivitas dan pemusatan perhatian, ini kan banyak sekali ya. Nah, kami bisa menangani itu, jadi bukan hanya terbatas pada pasien-pasien dewasa saja, tapi juga pasien anak-anak. Tadi Bu Dokter menyampaikan bahwa mulai 1 April klinik ini kerjasama dengan BPJS. Jadi prosedurnya bagaimana sih supaya nanti pasien-pasien yang selama ini mungkin belum tahu dan caranya untuk berobat di klinik, bagaimana Bu Dokter? Ya, insya Allah Klinik Utama Dr. Yeni Rosita per tanggal 1 April 2024 sudah bisa melayani pasien peserta BPJS. Untuk prosedurnya, kalau untuk rawat jalan, setiap pasien gangguan jiwa yang tidak berobat ke Klinik Utama Dr. Yeni Rosita ini nanti harus mendapatkan surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP ya, baik kalau yang dari FKTP-nya di puskesmas berarti minta surat rujukannya dari puskesmas, kalau dari dokter keluarga atau dari dokter praktek swasta berarti minta surat rujukannya dari dokter praktek swasta tersebut atau dokter keluarga.
Nah, setelah mendapatkan surat rujukan dari FKTP, langsung saja datang ke klinik utama Dr. Heni Rosita di jam praktek dokter spesialis. Kami memang buka prakteknya itu siang hari, Pak, sampai malam, ya. Jadi memang di pagi hari, sementara ini belum ada. Jadi mulai prakteknya di siang hari sampai jam 2 mulainya. Kemudian setelah pendaftaran ya sudah, nanti akan kami layani. Cukup membawa surat rujukan saja, ya. Kalau pasien baru tentunya diharapkan membawa KTP. Tujuannya adalah untuk mendata pasien-pasien yang mendaftar di klinik utama. Sedangkan kalau untuk rawat inap, kalau misalnya kondisinya memang gawat darurat, baru bisa pasiennya ngamuk, ya, itu bisa langsung datang ke IGD. Ya, ke IGD kami buka 24 jam untuk IGD-nya. Silakan bawa saja ke IGD. Apabila masyarakat membutuhkan mobil jemputan, kami menyiapkan mobil ambulan untuk penjemputan gratis. Ya, selama lokasi rumahnya ini di sekitar Batang, Pekalongan, ya, kami bersedia untuk melakukan penjemputan. Tetapi jam penjemputannya kami batasi hanya sampai jam 5 sore. Kenapa? Karena kalau malam ini keselamatan tugas kami kan juga kurang safety, ya, sehingga memang dibatasi sampai dengan jam 5 sore. Jadi kalau untuk misalkan kita dijemput paling lama artinya harus siang hari, ya? Ya. Tidak boleh malam hari, kan? Sebelum jam 5 sore. Oh ya, jadi supaya keamanan perawat dan drivernya juga lebih diutamakan. Jadi selain tadi jemput juga, nanti juga ngantar juga gitu. Kalau ngantar tidak. Oh, tidak. Kalau ngantar tidak, hanya penjemputan saja, di mana pasien masih dalam kondisi gaduh bisa, tentunya memerlukan penanganan tenaga yang profesional. Kalau keluarga kan mungkin takut, ya. Kalau kami menjemputkan ini perawatnya sudah profesional, biasa menangani pasien dengan gangguan jiwa, sehingga bisa lebih kondusif pada saat proses penjemputan. Baik, berarti kalau tadi disampaikan bahwa kamar juga ada 5, 2 VIP, 3 untuk kelas yang standar gitu. Ya. Tapi mudah-mudahan tadi disampaikan Bu Dokter bahwa tanggal 1 April sudah bisa bergabung dengan BPJS, karena kalau kita lihat tadi maksud dan tujuan penilaian ini adalah bagaimana bisa mencakup atau bisa mengakomodir tentang pasien-pasien yang di sekitar sini, karena kalau kita lihat data yang saya terima ini pasien cukup banyak nih. Jadi cukup banyak di sekitar Pekalongan, Batang, dan Pemalang cukup banyak, dan ini salah satunya klinik yang menangani jiwa. Kalau kita lihat apakah ada juga pasien untuk narkoba, gimana untuk narkobanya? Ya. Tetap kita terima juga? Ya, kami juga melayani untuk pasien-pasien yang mau menjalani rehabilitasi narkoba, baik rawat inap maupun rawat jalan. Dan rencana juga ini kami akan bekerja sama dengan BNN. Alhamdulillah sebetulnya SK-nya sudah turun. Ini kami tinggal menandatangani MOU-nya dengan pihak BNN. Ya, baik. Berarti selain jiwa juga ada nafsa, ya. Betul. Apakah ada kemungkinan mungkin kalau kita lihat misalkan ke depannya ini pasiennya cukup banyak, kalau kita lihat tadi kan ada kliniknya, ada apoteknya, fasilitasnya, terus pasien yang misalkan tidak tertambah, ada kemungkinan untuk nambah lagi gedung atau gimana, Bu Dokter? Insya Allah kedepannya mudah-mudahan bisa berkembang lebih baik lagi dengan melihat jumlah pasiennya yang semakin meningkat. Mudah-mudahan kami bisa mengembangkan lebih baik. Oh ya, baik, terima kasih Bu Dokter. Satu lagi yang mungkin kita tanyakan, kalau nanti kalau tadi sampaikan tanggal 1 April sudah kerjasama, apakah pasien yang mungkin bisa mendaftar melalui online? Ya,
Kalau sudah bekerja sama dengan BPJS, tentunya setiap pasien diharapkan mendownload aplikasi JKN Mobile. Dengan aplikasi JKN Mobile ini, pasien bisa mendaftar lewat aplikasi tersebut sehingga nanti bisa dipantau, oh saya akan dilayani jam sekian, sehingga saya akan datang ke klinik jam sekian dan sebagainya. Jadi lebih mudah kalau misalnya kami sudah bekerja sama dengan BPJS, pasien-pasien peserta BPJS itu bisa mendaftar melalui aplikasi mobile JKN. Tetapi bagi pasien yang belum memiliki pesertaan BPJS bisa melalui WhatsApp. Oh, ya. Kami ada WhatsApp. Di situ silakan nanti menghubungi nomor WhatsApp tersebut. Baik. Saya kira itu hari ini terima kasih sekali lagi Bu Dokter sudah menjelaskan maksud dan tujuan sehingga masyarakat di sekitar Pekalongan, Batang, dan Pemalang tahu bahwa di sekitar Karisidenan Pekalongan ini salah satunya adalah ada klinik utama Dr. Neurosita khusus untuk jiwa dan rehabilitasi nafsa. Dan saya sekali lagi pembawa acara dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.